Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang materi pertama kita, yaitu pengertian, objek, serta ruang lingkup fatwa dan jurisprudensi. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, pengertian fatwa. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan bentukan, sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf dari kata al-fatah dalam usianya, dan sebagai kata kiasan atau metafora. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pernyataan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: yang pertama adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau ahli tentang suatu masalah. Dan yang kedua adalah nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah. Untuk dasar hukum fatwa sendiri, dasar hukumnya adalah Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali kamu orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jurisprudensi. Pengertian dari jurisprudensi sendiri adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Lahirnya jurisprudensi adalah karena adanya peraturan-peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Selanjutnya ada unsur-unsur dari jurisprudensi tersebut. Yang pertama adalah memenuhi kriteria adil. Yang kedua, keputusan atas sesuatu yang tidak jelas pengaturannya. Yang ketiga, terjadi berulang kali dengan kasus yang sama. Yang keempat, sudah dibenarkan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah keputusan tetap. Selanjutnya ada fungsi dari jurisprudensi, yaitu untuk menegakkan kepastian hukum, untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum sebagai landasan hukum, sebagai pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama, dan yang terakhir adalah untuk membantu membentuk hukum yang tertulis. Kemudian ada macam-macam jurisprudensi. Di sini macam-macamnya terdapat 4 macam. Yang pertama, jurisprudensi tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap adalah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Yang ketiga, jurisprudensi semi yuridis adalah semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya seperti penetapan status anak. Dan yang terakhir adalah jurisprudensi administratif, adalah surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan. Untuk objek fatwa adalah segala persoalan fikih, baik ibadah, muamalah, keluarga, munakahat, dan jinayat yang berguna bagi subjek fatwa, manusia, dan badan hukum. Untuk objek jurisprudensi adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Selanjutnya, untuk ruang lingkup fatwa dan jurisprudensi, fatwa meliputi semua elemen kehidupan masyarakat, baik yang bersifat individu maupun jamaah, memecahkan masalah umat, baik dalam wilayah regional maupun internasional.
Ruang lingkup yurisprudensi diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan niaga yang dikualifikasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.